pelajari hari ini bisa bermakna. Ya, silakan Akil ketua kelas. Sebelum belajar, marilah kita berdoa bersama-sama. Doa mulai. Ada suara ini? Ya. Bagus. Baik, hari ini kita akan belajar lagi. Kita akan masuk pada materi menulis instruksi ya. Jadi untuk dimensi profil lulusan pembelajaran hari ini, yang pertama itu adalah berpikir kritis, ya. Kedua, kreativitas. Ketiga, kolaboratif. Keempat, kemandirian. Dan terakhir, komunikasi. Kesepakatan kelas yang sudah kita buat harus tetap kita laksanakan hari ini juga ya. Tujuan pembelajaran kita hari ini bisa kalian lihat pada layar. Tuliskan instruksi secara runtut dan jelas untuk menyelesaikan masalah tertentu. Untuk manfaat pembelajaran kita kali ini ya, kemampuan menulis instruksi bukan hanya penting untuk pemrograman, tapi juga untuk menyelesaikan masalah dan menjelaskan proses dalam kehidupan sehari-hari. Karena itulah kalian harus konsentrasi ya dalam mengerjakan LKPD yang Bapak akan berikan nanti. Nah, untuk mengetahui kemampuan awalnya kalian, Bapak akan berikan kuis. Silahkan buka kameranya HP ini. Coba kalian arahkan kameranya ke barcode. Nanti akan muncul kuisnya. Klik itu, klik situ. Kameranya. Klik apa? Ayo sementara. Karena tidak semua mempunyai HP, jadi silahkan kuis ini kalian isi secara kelompok saja ya. Ya, silahkan dijawab itu. Lalu kirim. Bapak beri waktu 2 menit. Bersihkan meja ini. Kalian sudah pernah mendengar kata instruksi kan? Tapi belum mengerti apa itu instruksi ya? Ya, kalau instruksi itu dalam kamus besar Indonesia ya, bahasa Indonesia, instruksi itu artinya perintah atau arahan untuk melakukan suatu pekerjaan ya. Contohnya, Kafa, ambilkan buku itu. Itu instruksi atau tidak? Kalimat instruksi. Instruksi ya. Kafa, buka pintu kelas. Instruksi. Kafa, kamu sudah makan? Instruksi atau tidak? Jadi di kuis kalian juga mendapatkan soal langkah-langkah membuat teh manis. Ada yang menjawab terbalik, ada diminum dulu, diaduk dulu baru dituang gulanya. Seharusnya kan dituang air panas dulu, ya. Atau tidak, gula tehnya dulu, tuang air panas, diaduk baru diminum. Nah, itu namanya algoritma ya. Jadi langkah-langkah membuat teh manis yang benar itu namanya adalah algoritma. Ya, itu bahasa komputernya ya. Jadi
algoritma itu adalah langkah-langkah dan sistematis untuk memecahkan masalah tertentu, baik dalam dunia komputer maupun dalam keseharian. Jadi nanti ya kalian akan masuk pada pembelajaran coding ini harus menggunakan kalimat instruksi yang benar dan mengerjakan dengan langkah-langkah yang benar juga. Jadi sekarang Bapak minta kalian membuat rumusan masalah, apa masalah yang kalian dapatkan tadi setelah mengisi kuis tadi itu. Bila perlu kalian tulis di kertas ya. Rumusan masalahnya minimal 2 lah ya, bisa? Silahkan tuliskan rumusan masalahnya. Bagaimana? Sudah rumusan masalahnya? Oke. Sekarang kalian membuat hipotesis masalahnya ya. Jadi hipotesis masalah ini maksudnya adalah dari rumusan masalah yang kalian buat itu kalian buatkan hipotesisnya kira-kira waktu saya membuat kesalahan ini salah di mana ya? Misalnya ketika membuat teh manis kok rasanya pahit, ada salahnya di mana? Jadi hipotesisnya adalah kurang gula. Nah itu. Bagaimana adik-adik semua? Hipotesisnya sudah dibuat? Nah, jadi hipotesis masalah ini ya baru bersifat sementara dugaan kalian ya. Nanti hipotesis yang kalian buat ini akan kalian buktikan benar atau tidak nanti melalui pembelajaran kelompok yang akan Bapak berikan ya. Kalian kerjakan LKPD yang akan Bapak bagi. Ini duduk sesuai kelompok kan? Ya. Oke. Sudah Bapak bagi minggu lalu. Jadi kalian kerjakan LKPD ini ya, sesuai dengan instruksi yang ada di LKPD. Oke? Jadi sebelum masuk mengerjakan LKPD ini, kita bermain yang namanya Blockly dulu. Ya. Biar kalian lebih dekat lagi dengan yang namanya coding. Nanti di Blockly ini kita bermain puzzle. Kita bermain-main happy. Tapi serius, ada pembelajaran yang bermanfaat ya. Bukan sekedar game saja. Sekarang buka laptop kalian itu yang Blockly. Jangan dulu dibuka LKPD-nya. Kita buka laptop dulu, fokus di laptop. Kita buka Blockly. Oke? Nah, Bapak pandu caranya. Kita pilih yang puzzle dulu. Klik puzzle itu. Yang mana Pak? Sudah klik puzzle semua? Ya. Baru akan ditampilkan ya seperti di layar itu. Ini adalah contoh Blockly-nya ya. Nanti akan ada tampilan gambar berbagai hewan. Ya. Misalnya pada contoh bebek ini ciri-cirinya apa? Berbulu atau tidak? Berbulu. Ya, ciri-cirinya kalian harus lihat sesuai dengan gambar yang ditampilkan itu ya. Kita oke saja dulu sambil berjalan saya jelaskan. Ini waktu kecil ya. Maunya hewan apa? Lebah. Apa misalnya ini ya? Lebah bahasa Inggrisnya apa? Snail, duck, cat atau bee? Bee ya? Bee. Ya.
ini bisa ditarik-tarik mana saja ya. Klik tahan. Nah, kita pilih ini, kita pasangkan di sini. Picture. Sesuai enggak? Sesuai ya. Ya. Ini tidak, gambar ini tidak boleh pasang di sini. Pasangnya tidak sesuai. Leg itu apa? Kaki. Ya, kakinya dalam gambarnya ada berapa kaki? 4. Kanan kiri ya. Yang depan kecil 1. Jadi 6. Ah. Kucing. Sudah. Terus tawon itu menyengat atau tidak? Menyengat. Bahasa Inggrisnya adalah, lihat di sini. Stringer ya. Ringan. Ya ini stringer. Tarik, taruh di bawahnya hani itu. Nah. Bisa. Oke. Cos di cos itu pilih. Nah, sekarang baru buka LKPD-nya, ya. Silakan. Ya, di sini kelompok 1, kelompok 2, isi nama-namanya. Kalau tidak cukup, namanya di sampingnya itu lanjutkan namanya. Sudah diisi nama kelompoknya? Oke. Sekarang waktu pengerjaan LKPD ini adalah 50 menit ya. Bapak beri waktu 50 menit. Karena ini baru awal-awal kalian belajar coding, tidak apa 50 menit. Kalian akan nanti kita praktekkan apa yang ada di aplikasi ya, yang sudah Bapak berikan barcode-nya ya. Ini nama aplikasinya Scratch ya. Ya. Di aplikasi Scratch itu tampilannya seperti pada layar. Ya. Silakan buka dulu di laptop. Yang di laptop Scratch. Baik, perhatikan semua adik. Karena jaringan wifi mati, ya. Jadi proses pelaku untuk pembelajaran hari ini itu cuma sampai di blok kulit tadi, ya. Pembelajaran coding itu bisa dua cara. Yang plug itu menggunakan koneksi internet, ya. Dan sekarang kita akan lakukan cara yang kedua, yaitu unplug, tidak memakai koneksi internet ya. Jadi pembelajaran coding itu kalau walaupun wifi mati, koneksi lambat, masih kita bisa laksanakan. Nah, jadi unplug yang sudah Bapak berikan ya, sama dengan apa yang akan kita lakukan ya pada LKPD yang sudah Bapak susun menggunakan Scratch ya. Jadi Scratch, aplikasi Scratch itu kita ganti dengan unplug yang ini. Baik, Bapak jelaskan ya. Tolong perhatikan, lihat. Kembali ke sekolah ya. Ada 4 orang siswa ini ya, akan pergi ke sekolah ya, melalui jalannya masing-masing
Ya, melalui jalan masing-masing. Pak Dris, perhatikan ya. Jadi nanti kalian akan disuruh menghitung waktu tempuh dari rumah ke sekolah. Dalam perjalanannya, ya, kalian lihat di situ ada beberapa tanda, ya, ada sungai, ada warung, dan padat perjalanan ya. Jadi maksudnya ketika kalian sampai di situasi padat itu pasti kalian berjalan dengan sangat lambat. Ya. Jadi nanti waktu tempuh itu kalian dari rumah sampai sekolah hitung. Misalnya kalian di perjalanan haus, ke warung dulu singgah, hitung itu berapa menit Anda di warung itu singgah. Nah, dalam perjalanan lagi ada sungai, ya sungai, menyeberang sungai itu pelan sekali, ya. Berapa menit kira-kira menyeberangi sungai itu? Oke? Itu diperkirakan. Nah, ketika sampai di padat jalan ya, situasinya padat, Anda lambat di situ. Berapa menit Anda dalam situasi padatan itu? Itu dihitung. Ya. Jadi nanti untuk mencari waktu tempuh itu ya, kalian yang pertama kalian harus hitung itu adalah satu. Ini diskusikan bersama aktivitas 1 ya. Estimasikan berapa jarak rumah Anda ke sekolah. Misalnya kalian menggunakan si A ini, perkirakan berapa jaraknya. Misalnya 2 km ya, 2 kilo. Oke? Misalnya 2 kilo. Itu estimasinya. Kedua, estimasikan kecepatan Anda ke sekolah. Kalau jalan kaki kira-kira berapa kecepatan? Misalnya 5 km per jam. Ada yang naik motor? Tidak ada? Oh, Kafa naik motor, iya. Dia bisa kecepatan dari rumah ke sekolah berapa? 30 km per jam. Nah, itu diestimasikan. Ya. Yang ketiga, hitung waktu tempuh Anda ke sekolah. Ya, itu rumusnya sudah Bapak berikan. Kecepatan dibagi dengan jarak. Ya. Estimasikan waktu kemacetan Anda di jalan. Dan seterusnya, estimasikan waktu istirahat Anda di jalan. Waktu istirahat itu singgah di warung ya. Estimasikan 5 menit kah, 10 menit. Oke? Ya. Itu aktivitas 1. Aktivitas kedua sebenarnya itu menyusun instruksi diskret. Karena tidak bisa, makanya Bapak pakai unplug ini saja. Ya. Jadi sekarang silakan kalian kerjakan aktivitas 1 ya. Jika ada yang tidak kalian pahami, silakan tanyakan kepada Bapak. Oke, paham? Terserah kalian mau pilih siswa yang mana ini. Yang si A, si B, si C, si D. Terserah kasih nama siapa dia. Oke? Ya, silakan kerjakan. 2 KM. Sekarang yang kedua, estimasikan kecepatan ya. Kalian mau jalan kaki kan? Ya. Kalau jalan kaki kira-kira berapa kecepatannya kalian bisa berjalan kaki? Ya. Naik motor berapa kira-kira kecepatannya biasa ke sekolah naik motor? Diperkirakan. Ya. Estimasikan waktu kemacetan Anda. Ya. Waktu kemacetan. Kalau ini setelah ketemu warung, ketemu apa? Sungai. Menyeberangi sungai itu berapa menit kira-kira kalian? Kuala ini yang di depan. Berapa menit? 2 menit. 2 menit boleh. Berarti waktunya harus jangan menit, jam ya. 2 menit. Berarti 2 menit dibagi 60 ya. Pastikan waktu istirahat Pak ada di jalan. Sehingga di warung berapa jam? Sekitar 10 menit. Atau
Untuk kelompok 1 yang pertama ditemui itu warung ya. Ya. Berarti waktu istirahat itu. Nah, kalian beli minuman di situ karena haus. Berapa menit kira-kira? 5 menit. 5 menit. Dia waktunya diubah ke jam. Berarti 5 dibagi 60. Berapa itu? Baru tulis di sini. Di estimasi waktu istirahat. 0,08. Tulis aja 0,08 jam. Kemacetan karena nyebrang sungai atau yang padatan? Nyebrang Sungai. Baru yang kepadatan belum. Nah, tulis di bawahnya lagi yang kepadatan. Berapa kira-kira waktu kalian perlukan di situ? 10 menit 10 menit. 10 menit. Berarti 10 menit 10 dibagi 60 jadi berapa? Baru tambahkan dengan ini. 1,16. Hasilnya tambahkan dengan ini. Kemacetan di kepadatan dengan di nyebrang sungai. Nah, jika kalian sudah mendapatkan estimasi waktu kemacetan ya, waktu tempuh dan waktu istirahat. Nah, sekarang berapa sih sebenarnya waktu kalian butuhkan dari rumah ke sekolah itu setelah melewati rintangan tadi itu ya? Artinya gitu ya. Jadi sekarang bagian bawahnya itu ya, bagian bawah sini tulis saja waktu tempuh total sama dengan ya. Jumlahkan semuanya ini, ketiganya ini ya. Jumlahkan hasil dari ketiganya ini. Oke? Silakan jawab. Baru sudah. Sudah? Ya. Kelompok 1 juga sudah, kelompok 2 sudah. Sekarang buka halaman berikutnya ya. Kalian buka halaman ini, kelompok 2. Tapi karena kita tidak pakai script ya, jadi kalian isi di sini ya. Dari hasil yang kalian dapatkan tadi waktu tempuh ke sekolah itu ya. Kira-kira kalau kalian berangkat jam 6.30 dengan waktu tempuh yang kalian dapatkan itu kira-kira terlambat tidak sampai di sekolah. Kalau bukan terlambat, apa faktor yang menyebabkan dia terlambat ya? Kalian analisis ya. Oke? Ya, silakan dikerjakan. Gimana sudah? Ya. Oke. Sekarang setiap kelompok memilih satu orang untuk presentasi di depan ya. Bisa? Nanti ketika kelompok 1 presentasi, kelompok 2 boleh mengajukan pertanyaan ataupun menyanggah ataupun memberikan masukan ya. Oke, bisa kita sampai di sini? Oke. Kita ice breaking dulu ya sebelum presentasi. Semua berdiri kalau boleh. Tepuk kelas 7. Kreatif. Mandiri. Kerjasama. Kelas 7. Yes, yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 ingin menyampaikan presentasi dari kelompok 1. Saya memilih siswa nomor 4 dengan jarak tempuh 2 km. Saya menggunakan motor sekolah dengan kecepatan 20 km per jam. Waktu tempuh ke sekolah adalah 0,1 jam. 0,1 jam. Oke. Terus lihat pertanyaan. Apa pertama ditemui? Warung. Tinggal di warung berapa menit? Situ. Estimasikan waktu kemacetan saya di jalan. Saya menyeberangi sungai 0,08 jam. Saya menyeberangi padatan 0,11 jam. Waktu kemacetan saya di jalan adalah
19 jam. Lalu estimasikan waktu istirahat saya di jalan adalah 0,08 jam. Waktu tempuh total saya Dari rumah dari rumah ke sekolah ke sekolah 0,37 jam. 0,37 jam, setengah jam ya berarti Ya. tempuhnya. Saya berangkat ke sekolah pukul 6.30. Estimasi waktu tempuh ke sekolah 0,37 jam. Dengan jarak tempuh 2 km, maka saya sampai ke sekolah jam 7:07 dan tidak terlambat sampai ke sekolah. Faktor yang mempengaruhi saya cepat sampai ke sekolah karena saya menaiki kendaraan bermotor. Iya. Jadi itu hasil diskusi dari kelompok 1 ya. Kita beri aplaus. Kedua, tidak ada. Tadi naik motor atau mobil? Motor. Oke, silakan kelompok 1. Kelompok 2 sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari perwakilan kelompok 2 akan mempresentasikan diskusi kami. Di sini saya memilih siswa yang nomor 2. Nomor 2. Jarak tempuh Jarak tempuhnya 3 km. jalan kaki atau naik motor? Jalan kaki Kecepatan 3 km. Kecepatan saya jalan dari rumah ke sekolah dengan jarak tempuh 8 km. Waktu tempuh saya ke sekolah 0,375 jam. Waktu kemacetan saya di jalan melewati sungai 0,033 jam. Waktu melewati jalan kepadatan 0,16 jam. Sehingga waktu kemacetan semuanya 0,49 jam. Estimasi waktu istirahat saya di jalan 0,11 jam. Hingga semua waktu tempuh tetap 0,975 jam. 0,9 sekian. Berarti hampir 1 jam ya. Saya pergi ke sekolah pukul 06.30. Estimasi waktu tempuh ke sekolah 0,975 jam dengan jarak tempuh 3 km. Maka saya akan sampai di sekolah pukul 7.30 dan terlambat masuk sekolah. Faktor mempengaruhi keterlambatan terlalu lama di warung dan melewati sungai yang deras. Oke. Ada pertanyaan? Kelompok 2? Ada. Kelompok 2? Ada? Tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Beri aplaus ya. Terima kasih untuk kelompok 1 dan kelompok 2. Kalian sudah presentasi dan sesuai dengan apa yang Bapak harapkan, kalian sudah membuat sebuah instruksi dan algoritmanya ya. Sudah bisa menghitung waktu tempuh dari rumah sampai di sekolah ya. Kalau saja nanti tadi data yang ada saja satu data yang kalian tidak masukkan ya, kalian pasti akan salah menghitung waktu tempuh kalian sampai di sekolah itu. Misalnya tadi sudah di gambar ini kalian harus melewati warung, tetapi kalian tidak isi data estimasi waktu pada saat istirahat di warung, pasti hasilnya akan salah ya. Seperti itulah dia penyusunan dari berpikir personal ya. Harus langkah dan algoritmanya harus benar.
sehingga menghasilkan output yang benar, ya. Input, proses dan output itu saling keterkaitan, ya. Dari hasil ya yang kalian sudah lakukan tadi, ya, Bapak sudah bisa menilai bahwa dalam berpikir komputasional sudah kalian lakukan. Inputnya tadi adalah apa? Jarak tempuh, ya. Terus apa lagi? Waktu apa? Waktu istirahat di warung. Itu harus data yang harus kalian input terlebih dahulu, ya. Waktu kemacetan menyeberangi sungai, waktu kemacetan menyeberangi padatan jalan. Nah, itu data yang harus kalian dapatkan. Apalagi dengan kecepatan saat jalan kaki atau naik motor. Nah, itu harus kalian dapatkan datanya dulu. Nanti kalian akan input. Itulah namanya data input, ya. Kalau proses, ya. Kalau data proses, diproses, yaitu untuk mencari waktu tempuhnya, kalian harus tambahkan waktu istirahatnya, ya, dan harus tambahkan waktu kemacetannya, ya. Kemacetan tadi, kemacetan sungai dan kemacetan kepadatan itu harus ditambahkan, ya. Karena kan sama-sama faktor mempengaruhi kemacetan jalan, ya. Waktu, ya. Nah, itu proses. Kalau diproses itu, ya, ada satu data kalian tidak proses, nah, maka nanti outputnya akan salah. Kalau di Straight, ya, kalau di aplikasi Straight, satu data saja kalian tidak input, aplikasi Straight itu tidak akan bisa memperkirakan waktu tempuhnya kalian. Error jadinya, gitu, ya. Error. Ya, itulah pentingnya berpikir komputasional, ya. Semua data input proses harus benar, ya. Baik, sekarang kalian harus merumuskan kesimpulan, ya, berdasarkan hipotesis masalah yang telah kalian tulis tadi, ya. Dan berdasarkan pengalaman kalian tadi mengerjakan LKPD yang mengharuskan kalian untuk berpikir secara komputasional, ya. Baik, karena merumuskan kesimpulan sudah kalian selesaikan, pada akhir pembelajaran kali ini Bapak ingin kalian menuliskan refleksi kalian, ya. Kalian silakan tulis di kertas masing-masing. Bapak beri waktu 1 menit untuk menjawab, nanti pada akhir pembelajaran dikumpul. Oke? Sudah? Sudah semua? Menuliskan refleksinya? Ya. Oke. Sekarang dikumpul dengan LKPD yang tadi. Kalau minggu depan kita akan masuk pada materi berikutnya yaitu kita akan membuat konten digital. Ya. Dalam membuat konten itu harus, kalian ingat harus apa? Harus menggunakan instruksi dan algoritma yang benar, ya, sehingga konten yang dihasilkan bermanfaat, ya, dan hasilnya sesuai dengan harapan kalian, ya. Baik, adik-adik, karena pembelajaran hari ini sudah selesai, ya. Jadi di awal kita buka dengan doa, di akhir juga kita tutup dengan doa, ya. Silakan ketua kelas pimpin doa. Saya belajar bagaimana kita berdoa bersama-sama, berdoa dimulai. Selesai. Baik, doa sudah selesai. Bapak berikan salam penutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.